Gimana semester tua nih guys? Gimana sih? Tiba-tiba ya semester tua. Bener. Perasaan kemarin kita sih. Baru semester 1 suka nongkrong di Siwa gak sih? Iya gak sih? Bener. Yang gak ada ini loh. Belum. Ini Belum diajak ya? Enggak diajak ya? Gitu? Belum. Dia kan iya. Anak rumahan sih biasa lah ya. Paham. Aneh. Ternyata selama ini ya kan diajak ya. Emang kamu tuh Ya tapi kalau sekarang diajak. diajak sih. Kebanyakan diajak. Karena butuh tugas. Butuh orang buat ngerjain tugas. Butuh orang. Udah tek lo. Halo. Oke. Halo. Halo guys. Kita nih dari apa? Podcast apa namanya? Podcast Meja Makan. Nah, jadi kita ini ya orang-orang yang suka ngobrol. Biasanya tuh obrolan kita tuh nggak ada ujungnya guys, Enggak ada bobotnya. nggak ada bobotnya. Tapi ya, sekali-sekali lah kita ngobrolin yang ada bobotnya sedikit. Ya biar mencerminkan semester tua tuh harus serius sedikit ya. Contohnya apa? Contohnya kayak sekarang. Apa itu? Kita itu lagi mau bahas bisnis sepatu guys. Bisnis Boleh. Sepatu loh. Menarik. Orang-orang dulu tuh bahasnya tuh spokat. Spokat. Anak-anak 90-an tuh pasti tahu tuh spokat tuh. Spokat. Hmm. Boleh. Kita ambil yang gampang-gampang aja wes sepatunya Oke. yang Terkenal. yang normal-normal lah. Banyak orang pakai kayak apa? Adidas. Nike, Adidas, Puma, terus Fans juga buat anak-anak skena Surabaya sekarang. Skena ya. Skena dong. Oke. Sekarang tahunnya skena, Mas. Oke. Oke. Langsung aja kita bahas ke bisnis model innovation dulu paling ya. Boleh. Boleh gak sih? Boleh. Menarik gak sih? Menarik. Mungkin dari Nike. Tahu nggak kamu Nike tentang bisnis model yang lain nih? Kalau Nike tuh setahu gue ya, dia tuh udah berubah tuh. Dari yang ngandelin toko-toko retail awalnya. Dia tuh awalnya toko-toko retail kesebar gitu kan. Sekarang dia lebih ke direct to customer Ras. Jadi udah mulai shifting dia. Kayak sekitar 42% tuh udah pendapatannya dari direct to customer gitu Jadi sih. mengikuti tren Ya, yang sekarang mengikuti lah ya. Keren sih itu. Kalau Adidas gimana Adidas itu lebih ke sustainable dia. Ada dia ya. Pada. Aku tuh pernah dengar satu berita. Mungkin nanti dicuplikan gak sih Mungkin beritanya? langsung diginikan aja. Iya. Nah, Gimana lagi biar editornya? Gitu. biar editornya gampang nanti. Gampang apa susah? Gampang sih. Oh, balik ke laptop. Maksudnya balik dulu. Adidas itu ada collabs beberapa brand. Contohnya menurutku yang paling aku tahu ini juga menuju ke culture gila gak sih? Culture Iya. habis ini nih. Adidas X Stone Island. Wis. Si dia tuh emang. Si dia itu yang dia tuh. nanti ada cuplikan Adidas Stone Island. Yes itu. Itu sih menurutku. Kalau Adidas. Tapi kalau udah ngomong soal Adidas nih, biasanya tuh nggak jauh-jauh sama Puma. Pernah dengar nggak nih isu-isunya nih? Pernah. Si dia itu kan Si dia. katanya saudaraan tuh. Iya, Dua saudaraan. brand gede nih. Dua brand gede ini saudaraan ternyata. Foundernya ya? Foundernya Oke, sama-sama oke. saudara, ternyata sekarang gila sama-sama gede. bro. Sama-sama gede sih. Jadi Puma tuh dia tuh lebih sering ke ini sih kalau kalian tahu tuh ranah-ranah kolaborasi. Seringnya sih kalau Puma itu sama ini selebriti di olahraga, sepak bola. Ya, sepak bola kebanyakan. Kebanyakan sepak bola segala macam. Atlet. Atlet. Nah, terus yang terakhir nih, yang fans nih, yang digadang-gadang sebagai brand culture. Culture abis. Kalau fans nih, dia itu lebih ke membangun komunitas. Oh, komunitas. Community mereka tuh gila. Iya gede sih, banget. bener. Kayak di Indonesia contohnya. Kebanyakan komunitas skate itu pada pakai fans. Nur, setuju aku. Kenapa ya gitu ya? Nah, nggak tahu itu emang udah brandingannya dari gitu. Oh, memang brandingannya ya? Mereka emang membangun branding untuk komunitas-komunitas tersebut. Menarik sih itu. Untuk orang-orang skena contohnya, yang lagi suka ya? underground Oke, segala macam oke. kan pasti sepatunya skena. Iya sih. Apalagi kalau fans tuh ya semakin lama, semakin rebel, itu orang-orang semakin vintage. suka. Ya. Soalnya lebih vintage gitu. Oh, vintage. Mm-mm. Padahal orang-orang itu beberapa nyari vintage-nya gitu ya. Nah, kayak gitu dia. Ya sih. Keren sih fans itu menurutku. Keren. Bagus. Terus kalau udah ke
bisnis model nih. Enaknya bahas apa lagi nih? Gimana kalau cara masuknya brand-brand itu ke negara-negara pilihannya mereka? Oh iya, menarik tuh. Boleh. Itu gimana ya caranya? Biasanya kayak global local balancing lah gitu istilahnya. Jadi ya keren ya, ada istilahnya. Harus juga. ada istilahnya. Keren. Kayak akademisi banget gitu. Sorry. Lanjut. Nah kalau kayak Nike gitu, dia tuh kayak kolaborasi sama influencer di sana. Jadi kayak apa ya? Artis TikToknya mereka lah. Kalau di Cina kan pakai Douyin tuh aplikasinya. Mereka kayak banyak collab gitu. Jadi mereka terkenal di sana lewat influencernya. Jadi biar masyarakat lokalnya tuh bisa lebih tahu, aware bisa sama Nike aware. ya. Tapi juga di sisi lain tuh kayak dapat pride-nya karena kolaborasinya sama influencer. Paham. Menarik. Kalau gimana? Kalau Adidas Oh, mungkin gitu. gimana Gitu loh. Adidas? Tadi langsung buru-buru saya. Oh ya, enggak apa-apa, santai aja. Kalau Adidas gimana tuh Adidas? Boleh ngomong ini berarti saya? Boleh. Boleh. Minum dulu mungkin. Oh, minum dulu ya. Minum dulu biar agak chill dikit ya. Kalau Adidas itu ini kan bahas negara ya. Mungkin aku ambil contoh negara India. Nah, India itu ya, aduh, gimana ya? Lanjut. Oh, lanjut ya. Mas. Kalau negara India, Adidas itu mereka itu masuk dengan cara harganya itu gimana? Digoyang dia. Bukan digoyang sih. Maksudnya Digoyang tuh diapain mas? Ya dikurang-kurang. Oh, ya dikurang-kurangin. gitu maksudnya. Jadi harganya itu mengikuti Marketnya. market negara India gitu sih. Boleh. Nah, ngomong-ngomong soal apa tadi global lokal itu Global ya. lokal. Puma tuh juga punya loh BTW Mas. Jadi mereka itu ekspansinya itu ke Brazil, Brazil ya malahan ya. ke Amerika Latin. Itu yang apa ya istilah kata atlet lokalnya itu yang baik punya nama besar lah. Ya. Nah, tetap di kolaborasi itu tadi. Puma itu mengambilnya itu dari itu tadi orang-orang yang atlet-atlet yang punya power yang besar. Berarti Adidas Puma ya. Berarti Puma itu ranah ke olahraga, berarti dunia olahraga. Emang Puma tuh memfokuskan ke Buat kayak ini nggak sih? Apa kayak street footballer gitu? benar. Ya. Brazil apalagi itu Brazil. Kalau street footballnya itu kan gila banget itu. Gila itu. Nah yang di TikTok. Bukan mas. Salah ya. Lanjut ke ini sih kalau aku sih fans. Fans kenapa tuh? Fans? Kira-kira. Brandingannya kan udah skena, Ah, udah top ini. udah top. Mereka juga masuk itu dengan hal-hal yang skena. Contohnya apa? Desainer atau apa yang gambar-gambar tuh mas? Pelukis, graffiti. Jadi mereka tuh mengangkat seniman-seniman lokal untuk mengcustom sepatu mereka. Oh. Jadi tetap kayak collab tapi sama seniman gitu ya. Jadi lebih seniman yang ke ala street. Jadi lebih kelihatan ya fans lah gitu loh. Ya. Nanti kita tunjukin juga kok hasil collab-collabnya itu. Contohnya itu gini. Nah, biar editornya bekerja. Editornya biar kerja dikit guys. Oke. Mahal juga bayar editor sekarang ini guys. Mahal ya? Mahal. Balik ke topik. Balik ke topik dulu. Kita udah bahas apa aja tadi? Bisnis model udah. Global lokal. Global lokal udah. Global lokal Mungkin udah. kita lanjut ke ini mungkin ya. Digitalisasi. Mungkin kayak gitu ya. Boleh Digital disruption dan apa? Value creation. Itu kan kayak digital banget gitu kan. Apalagi zaman sekarang nggak sih? Zaman now bro. Gen Z bro. Gen Z. Ya, Gen Z Kan industri apa berapa kita nih? 5.0. 5.0. Nah, itu dia. 5.0. Jadi kita itu harus menggebar-gebarkan untuk masalah digitalisasi. Oke, lanjut. Gimana tuh kalau masalah digitalannya Nike ini? Kalau Nike itu setahu gue dari 2020 nih, pas waktu Covid kan dia agak low nih. Dia tuh nge-push ke online-nya worldwide gitu kan. Dia pakai fitur AI. AI ya. Namanya AI. Nike Fit. Nike Fit itu bisa ngepasin ukuranmu nih. Gokil. Kan nggak bisa datang langsung. Dia kembangin dari Nike Fit. Gokil. Jadi kan nggak ada lagi tuh yang namanya salah-salah ukuran. Jadi returnnya dikurangin. Gokil. Pakai AI ya. Keren sih menurutku. Kalau Adidas gimana nih?
per digital Adidas ini. juga dia juga mulai memakai digitalisasi sih. Tapi dia itu punya mungkin aplikasi bisa dibilang namanya itu Confirmed. Gimana tuh cara kerjanya tuh? Ya sama sih kayak untuk rilis sepatu edisi khusus gitu-gitu dia tuh mau punya nilai eksklusif lah di sepatunya itu. Jadi konsumen tuh makin loyal gitu sama brand Adidas ini. Kayak gitu-gitu sih. Iya. Jadi bisa kayak bikin sendiri gitu kan? Bisa. Desainnya. Bisa. Oke. Kayak gitu sih menurutku. Kalau Puma nih setauku nanti kalau salah tinggal dicantumin aja sama editor. Ya. Jadi dia itu pakai ya mirip-mirip sama Nike tadi punya AI, tapi dia ini pakai AR. AR. Jadi lewat AR. kamera. Ya. Jadi dia itu pakai gitu itu biar bisa kita try on sepatu virtual. Matchingnya. Nah, cocok gak ya kalau pakai baju Oke. ini? Nah, biar OOTD. OOTD dulu. Ya. Biar OOTD itu kalau beli sepatu ini cocok gak ya? Ternyata cocok. Biar mengurangi ini juga Mas. Salah ukuran. Salah ukuran juga ya? Sama kayak- sama berarti. Sama Nah, Renan. Mirip-mirip mereka. Oke. Nah, kalau fans nih dia balik lagi. Mereka itu suka membangun komunitas. Mereka itu sering bikin challenge di TikTok. Contohnya gimana tuh? Contohnya kayak gini aja. Nah, Males ngomong ya? bukan mas ngomong, kita kan harus Harus ada menunjukkan visualnya. visual dan data yang valid. Oh, data valid. Betul. Kalau kita ngomong-ngomong doang kan Takutnya tahu nggak valid ya? Takutnya nggak valid. Oke sih. Banyak dulu di TikTok tuh mereka bikin kayak challenge OOTD hari ini. Yang lain-lain lah, main Oke. skate kayak gitu, Oke. pakai trik skate kayak gitu. Jadi mereka itu lebih ke soft selling dengan mengembangkan komunitasnya mereka lagi. Kayak gitu. Kalau Aplikasi apa tuh kira-kira yang dipakai sama mereka? Kalau zaman Covid dulu ya, itu TikTok. Oh, TikTok. TikTok. Ya TikTok dulu Baru pas masuk COVID. ya TikTok. Gila, lagi Langsung naik-naiknya itu. kenceng banget sih. Gokil banget dulu TikTok. Bukan TikTok yang ini kan video-video goyang-goyang. Oh, bukan, Mas. Bukan. Kita nggak main kayak gitu-gitu. Kan kita bisnis, Mas. Oh, bisnis. Businessman. Oke. Oke. Menarik. Langsung lanjut ke bahasan yang keempat mungkin ya. krisis adaptasi mungkin ya. Tadi kan udah Nike kan di tahun 2020 nih sebenarnya harusnya turun nih Nike. Tapi dia bisa ngatasin itu tadi dengan cara ya worldwide itu tadi kan. Yang fokus ke sosial media, online segala macam. Jadi tuh penjualan digitalnya tuh malah meningkat. Tahun 2020 kehantam Covid malah meningkat dia. Menjadi 84% di kuartal 2 tahun 2020. Kebanyakan kan perusahaan pada Turun tuh. Iya, pada turun tuh. Nike Dia Nike malah melonjak tinggi di 84% tuh. Menarik sih. Gokil. Adidas juga sama loh. Tapi Adidas itu menurutku lebih ke arah bikin produk baru sih. Pada saat Bener Covid. kan? Jadi Jadi tuh bikin marketingnya. Ya, dia tuh bikin APD. Wih, Baju yang itu, yang putih itu. Yang putih itu. Terus ada Gokil. brand Adidas ya. Gokil. Gokil gak sih? Skena. Dulu keren sih. Sama masker. Nah, kalau masker kan diperjual untuk umum kan. Ya. Normal lah ya. Tapi kalau APD itu menurutku APD sih keren sih. Gak ada yang kepikiran gak sih? Gak ada kepikiran sih. Kalau Puma gimana? Kalau Puma itu ya berhubung Covid kan keras ya. Ya. Banyak yang gulung tikar kan. Ya, Mereka setuju, itu setuju. lebih efisiensi sih. Efisiensi apa? Anggarannya. Efisiensi anggaran. Jadi margin mereka tuh tetap stabil. Jadi nggak turun-turun banget Nggak lah. turun-turun banget dan naik pun juga nggak sesignifikan Ya. itu. Jadi mereka lebih ke arah yang stabilin lah, bermain aman sih mereka. Itu sih kalau Puma, setauku ya. Menurutku itu pilihan yang nggak salah juga sih. Ya bijak lah. Bijak. Kalau fans ini ya, balik lagi ke komunitasnya itu tadi. Itu lagi ya. Itu lagi. Culture, komunitas, itu aja ya. Itu aja. Kalau fans itu simple sebenarnya. Oke. Jadi dia itu mengembangkan custom online, Mas. Custom online. Gimana tuh custom online? Gimana? Jadi itu banyak waktu Covid itu yang saya tahu ya, saya lihat kemarin di cuplikan aja. Aku boleh gak? Boleh Mas, boleh Mas. Jadi diulang. Mungkin nanti editor dikasih cuplikan untuk Masnya ini. Itu dia.
Jadi Lanjut. itu mereka bikin custom gitu mas waktu COVID. Iya. Jadi bisa custom sepatu mereka sendiri. Oh, oke. Jadi calon customernya fans ini bisa mengekspresikan diri mereka sendiri dari sepatunya. Meskipun di rumah tetap bisa. Jadi kan banyak kan sekarang orang-orang yang nggak mau beli sepatu takut banyak yang make lah segala macam. Nah fans itu punya jawabannya dengan itu tadi, custom sepatumu sendiri. Berarti mungkin aku tambahin ya. Berarti fans itu kalau dari tadi kita membahas itu dia tuh peduli banget ya sama pelanggannya ya. Bukan Sama pelanggan sih. temennya, komunitas lah. Komunitasnya. Menurutku keren sih fans itu. Keren emang Aware banget gitu loh. Aware banget emang Iya, mereka. iya. Makanya banyak banget yang cinta sama fans ya. Nah, banyak. Soalnya juga bagus sih sepatunya ya. Iya bagus. Tapi sebenarnya semua bagus sih. Ya menurutku. semua bagus, cuman ya Ya sih gitu sih. itulah ya. Heeh. Oke, mungkin biar nggak terlalu malam juga ya ini ya. Iya, udah jam berapa ini? Jam 10. Oh, Jam 10 ya udah. Apa mau dilanjut aja loh nggak apa-apa. Dilanjut aja nggak apa ya? Iya. Mungkin bahas- dilanjut tapi off cam. Off cam. Off Oh, cam gitu juga ya. ya. Off cam ya, Off cam kita aja gitu bahas-bahas ya. lagi sih. Iya, 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 oke. Soalnya udah tahu kayak gini sih aku lebih tertarik sih mau nyoba buat bikin bisnis sepatu sendiri sih. Boleh, Wah, menarik. menarik. Local pride. Lokal pride Local ya sih. pride, Biar oke. bisa nyanyiinnya si dia itu. Si dia itu. Si dia itu loh. Tapi banyak loh sekarang lokal pride tuh. Benar. Out of the topic sih tapi sebenarnya. Iya. Cuma Ya, it's okay lah nggak ya. apa-apa. Jadi tipis-tipis ini sedikit petuah dari kita semua ya guys ya. Buat kita-kita yang lagi ngerintis bisnis, ini ada beberapa ya sedikit petuah dan pelajaran. Oh, ini serius ini. Serius? Oh, iya, serius. Jadi gimana petuahnya ini? Petuahnya itu ya kalau udah punya bisnis itu jangan lupa berani untuk inovasi. Mas. Oke, pertama, dua. Yang kedua itu lebih responsif lah ke pasar-pasar lokal. Oke. Ke market kita itu kita yang menyesuaikan market kita, jangan market yang diminta untuk menyesuaikan kita. Masuk akal. Soalnya masuk nggak akal. ya nggak enak lah mas kita yang jualan masa mereka yang kita paksa. Bener. Kita yang harus menyesuaikan kita ke mereka. Mm-mm. Kayak gitu mas. Ketiga, Ya berhubung kita balik lagi ke industri 5.0. 5.0. Kita itu harus ya teknologi mas. Teknologi lagi ya. semakin canggih. Canggih. AI sekarang bisa bikin film sendiri mas. Masa iya? Iya mas. TikTok mas. Parah mas. Bisa bikin film sendiri mas. Secepat itu ya. Secepat teknologi itu ya? mas teknologi mas. Makanya kalau kita nggak segera adaptasi nih mas, kita yang jadi AI mas. Digantiin AI Kita gitu ya. digantiin AI kita mas. Kita jadi AI ya. Tapi gak ada yang tahu loh. Gak ada yang tahu loh itu. Makanya. Oke, balik. Oke, itu Back to pembahasan topic. di Iya. luar itu ya. Sorry. Iya. Ah. Ya, yang terakhir sih karena yang digadang-gadang 2030 ini bakal ada sebuah gebrakan besar ya buat saudara-saudara pembisnis. Ya kita harus tetap aware sama krisis-krisis yang akan datang. Sama kayak COVID kemarin mas. Iya. Itu kan banyak yang belum tikar soalnya kaget semua kan. Bener sih. Berhubung ini udah ada contohnya, juga ada tanda-tandanya. Jadi kita harus lebih prepare lah buat krisis-krisis ke depan. Tapi mungkin aku mau nambahin closing statement dari aku sih. Boleh mas. Dari tadi kita membahas itu ada 4 perusahaan tadi itu kayaknya semua mempunyai keputusan atau apa ya kebijakan yang Kebijakan mirip-mirip gak sih ya? Mirip-mirip. Kayak inovasinya mirip-mirip, terus mereka semua masuk ke negara berkembang atau negara di Eropa itu sama-sama semua kan? Sama semua. Kayak gitu-gitu sih. Jadi mungkin semua pilihan bisa dipilih, entah itu mau apa, tapi yang penting harus bijak nggak sih? Iya harus bijak. Keren sekali omongan saya. Ya itulah. Iya. Setiap langkah kan ada ininya sendiri kan. Ada Apa? caranya sendiri Iya. lah. Oke. Ada caranya sendiri dan ada konsekuensi masing-masing. Tinggal kita, Yang menyesuaikan. bijaknya kita. Bijaknya kita kayak gimana? Yang gimana? Kita milih konsekuensi yang mana? Ya. Keren. Tipis-tipis aja. Mario teguh banget ini. Closingnya pantun dong. Pantun. Pantun ya. Gimana ya? Ubur-ubur ikan lele terus Ubur-ubur ikan lele. Dadah. Podcast meja makan le. Oke.